Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada tara banyaknya, yang tiada dapat kita menghitung karena teramat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Namun yang teramat pokok bagi kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita bisa meniti jalan yang lurus yang sudah dibentangkan Allah Subhanahu wa taala, yakni shiratal mustaqim berupa dinul Islam atau agama Islam. Mudah-mudahan tiap-tiap langkah kita tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin, yang senantiasa mengikuti contoh dan teladan beliau sampai dengan hari kiamat nanti. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Ali Imran, melanjutkan kajian yang beberapa waktu yang lalu. Yang pada waktu itu telah sampai kepada ayat yang ke-53 dari surah Ali Imran. Sekarang kita akan memulai dari ayat yang ke-54.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa makaru wa makarallah. Dan mereka berbuat atau membuat tipu daya. Yang ini sudah biasa lazim disebut dengan makar. Dan Allah pun membuat tipu daya terhadap mereka itu. Wallahu khairul makirin. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pembalas daripada tipu daya mereka. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ayat-ayat sebelumnya yang merupakan klimaks dari kebencian orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir yang ingin membunuh Nabi Isa alaihissalam, karena tentunya faktor yang pertama-tama yang tidak disukai oleh orang-orang kafir dari apa yang didakwakan oleh para nabi adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang berhak diibadati di atas muka bumi ini. Para raja sebelumnya juga demikian. Kenapa mereka atau tendensi mereka untuk membunuh para nabi itu, hal yang pertama yang mereka takutkan adalah para nabi, para rasul Allah itu membawa agama yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sebagaimana Fir'aun ya, menginginkan untuk membunuh Nabi Musa dulu, itu karena dua hal para ikhwan dan akhwat. Hal pertama adalah dia mengkhawatirkan Musa akan mengganti agama nenek moyang mereka. Ya, ini agama mereka adalah kaum paganisme, penyembah berhala. Dan hal kedua yang dikhawatirkan oleh mereka itu, dan juga turunannya orang-orang yang kafir tadi itu, adalah para nabi, para rasul Allah itu mereka katakan sebagai pembuat kerusakan di muka bumi, atau orang sering bilang troublemaker. Padahal para rasul itu menyelamatkan kehidupan manusia dari penyembahan berhala. Namun oleh orang-orang kafir, oleh para raja-raja yang zalim, itu menganggapnya sebagai pembuat kerusakan. Artinya merusak tatanan kehidupan yang telah mereka bina selama ini, yaitu dengan hawa nafsu mereka. Nih, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Maka seperti ayat yang ke-54 dari surah Ali Imran ini, orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar pada ajaran dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat makar, yaitu dengan puncaknya adalah membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka dengan hal yang tentu tidak sampai mencelakakan diri Rasulnya Nabi Isa alaihissalam itu. Ya. Maka perhatikan ayat yang ke-55 para ikhwan dan akhwat. Idz qala Allahu ya Isa, ingatlah atau perhatikan oleh kalian ketika Allah berfirman ya Isa, ketika Allah memanggil kepada Nabi Isa, wahai Isa, yakni Isa bin Maryam, Isa anak Maryam. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mutawaffika wa rafi'uka. Aku mengambilmu
Kata mutawaffika ini ditafsirkan dengan kalimat yaitu mengambilmu. Bagaimana kelanjutan setelah Allah mengambil Nabi Isa ini? Warafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu ke sisiku. Artinya mengangkatnya ke langit nih para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Ya. Jadi menggarisbawahi ayat ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, berarti pada saat huru hara terjadi, berkecamuknya orang-orang kafir saling membantu dengan orang-orang munafik, orang-orang zalim itu, yang tujuan puncaknya adalah membunuh Nabi Isa, yang Allah SWT balas dengan sangat tidak disadari oleh mereka. Allah SWT menyelamatkan diri Nabi Isa, yaitu dengan kalimat inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Selanjutnya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan membersihkan engkau dari orang-orang yang kafir. Artinya membersihkan dari tipu daya orang-orang kafir yang mereka itu selalu ingin membuat hal-hal kemusyrikan ya terkait dengan pelaksanaan agama Allah SWT yang dibawa oleh Nabi Isa. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, masih ingat di dalam ayat Al-Quran yang terkait dengan kisah Nabi Musa setelah menyelamatkan Bani Israel dari cengkeramannya Fir'aun, yang Fir'aun itu sudah jelas bagi kita dia adalah pagan ya ibu-ibu ya, penyembah berhala maksudnya ya. Nah, dan di balik penyembahan berhala itu hal yang sangat merugikan bagi orang-orang beriman juga adalah perbudakan yang terjadi dengan perbudakan hawa nafsunya Fir'aun. Maksudnya begini para ikhwan dan akhwat, jadi rakyat pada masa kepemimpinan Fir'aun itu tidak ada pilihan lain. Kalau mereka ingin lurus beribadah, hanya mengibadati Allah SWT, tentu akan membuat murka Fir'aun. Bagaimana semestinya yang diinginkan oleh Fir'aun itu? Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, orang-orang beriman itu harus mencampur adukan antara keimanannya kepada Allah SWT dengan penyembahannya kepada pagan tadi. Ya, dicampur aduk begitu maksudnya. Itu yang disenangi oleh Fir'aun dan penguasa-penguasa zalim yang lainnya dari dahulu hingga turunannya hingga akhir zaman. Nah, begitu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Jadi Fir'aun itu dan raja-raja zalim lainnya tidak suka kalau orang-orang beriman itu pure, mereka itu ikhlas hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi seperti itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Setelah perjuangan Nabi Musa alaihissalam, para ikhwan akhwat ya, perhatikan ibu-ibu, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, mereka harus menyeberangi Laut Merah nih para ikhwan, akhwat, ibu-ibu sekalian. Diselamatkan akidahnya mereka oleh Nabi Musa. Terancam pembunuhan oleh Fir'aun pada saat itu. Mereka begitu sampai mereka di seberang ya para ikhwan, akhwat, ibu-ibu sekalian,
ini umat yang dipimpin oleh Nabi Musa ini melihat ada kaum sebelum mereka masuk ke Palestina, ada kaum yang menyembah berhala. Lantas mereka muncul lagi perangai tabiat yang semula itu. Lantas mereka minta kepada Nabi Musa, "Hai Musa, kami ingin juga seperti mereka itu, yang tidak hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kelihatan oleh mata, tetapi harus ada yang dilihat berupa patung-patung berhala." Nah, seperti itulah. Jadi seperti apa yang dilakukan oleh pengikutnya Nabi Musa, inilah yang dilakukan juga oleh pengikut Nabi Isa pada saat itu, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Sehingga karena orang-orang yang beriman, mereka itu patuh dan taat kepada Nabi Isa alaihissalam, termasuk yang paling setia itu julukan mereka adalah apa para ikhwan akhwat? Yaitu Hawariyun. Yang Hawariyun inilah mereka yang berdoa pada ayat yang ke-53 itu. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Jadi hingga titik darah penghabisan ibaratnya perjuangan mereka membela Nabi Isa alaihissalam, mereka berdoa kepada Rabb-Nya, "Wahai Rabb kami, kami telah beriman terhadap apa yang telah Engkau turunkan, ya, yakni berupa kitab Taurat dan kitab Injil." Yang kedua, wattaba'na ar-rasul, dan kami telah mengikuti Rasul-Mu. Artinya ittiba kepada Rasul ini adalah merupakan kesempurnaan daripada keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, faktubna ma'asyahidin. Ya Rabb, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi atau orang-orang yang syahid. Artinya orang yang bersaksi di kalangan kaum itu terhadap peribadatan orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dan bersaksi pula bahwa adanya sebagian umat yang mereka itu tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang ada di tengah-tengahnya, mudzabdzabina baina dzalik, yaitu tidak jelas putih hitamnya. Nah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita lanjutkan. Wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Ini pada ayat 55 para ikhwan. Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau, yaitu umat yang setia tadi para ikhwan akhwat, fauqal ladzina kafaru, lebih tinggi di atas orang-orang yang kafir. Orang-orang beriman, memang Allah SWT selalu menyebutkan dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu tidak perlu khawatir, tidak perlu merasa takut dalam kehidupan ini. Karena kalau orang-orang beriman sungguh beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah SWT, maka derajatnya akan jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang kafir. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai dengan hari kiamat. Sudah jelas bagi kita bahwa hari kiamat adalah finish, sudah merupakan akhir daripada kehidupan dunia. Kalau istilahnya seorang penceramah kondang dulu, dia mengatakan dalam bahasa Inggris, the last day of war. Benar salah ini para ikhwan ya. The last day of war. Hari penghabisan dunia.
Berarti akhirat ya. Nah, benar. Ya, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Summa ilayya marji'ukum. Kemudian hanya kepadakulah marji'ukum, tempat kembali kalian semua. Jadi tidak ada lain yang diyakini oleh kita sekalian orang-orang beriman ini, bahwa hanya kepada Allah tempat kembali semua manusia nanti, baik yang beriman maupun yang kafir. Fa'ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Maka aku akan menghakimi, aku akan memutuskan perkara di antara kamu sekalian, fima kuntum fihi takhtalifun, perihal apa atau terhadap apa-apa yang kalian senantiasa berselisih di dalamnya. Kalau di dunia ini para ikhwan, ya, ketika kita memberikan pengajaran, ya, memberikan mau'idhah ke jalan yang benar berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ada yang menerimanya, tapi banyak sekali yang menentang. Demikian juga umat-umat sebelum ini, ahli kitab dulu itu, ada yang beriman di antara mereka, tapi banyak sekali di kalangan mereka itu orang-orang yang menentang Rasul, yang fasik. Ya. Dinyatakan dalam Al-Quran itu, minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun. Sebagian mereka ada yang beriman, ada yang bisa menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah para rasul Allah itu. Tapi sebagian besar di antara mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik itu adalah, kesimpulannya adalah orang-orang yang ragu-ragu dan menolak akan hak ini. Kalau dalam Al-Quran sudah jelas, definisi ta'rifnya sudah jelas. Di dalam suratul Baqarah itu, orang yang fasik itu ada 3 ciri khasnya. Yang pertama adalah alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Orang yang senantiasa melepaskan diri dari perjanjian dengan Allah setelah perjanjian itu dikukuhkannya. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Selalu memutuskan apa yang diperintah Allah untuk disambung. Dalam hal ini sudah paham kita, apa yang diperintah Allah untuk disambung itu tidak lain adalah silaturahim, yaitu hubungan keluarga yang seharusnya dijalin dengan baik, namun karena suatu dan lain hal, karena hawa nafsu tentunya, itu bisa rusak hubungan kekeluargaan itu. Ini seringkali kita jumpai kasus di dalam kehidupan ini, pemicunya adalah faktor-faktor harta benda. Ketika belum bagi warisan, aman-aman saja itu hubungan keluarga. Tapi ketika terjadi meninggal orang tua, meninggal kakek nenek, masalah seperti itu, maka anak dan anak cucu ribut soal harta warisan. Bahkan saking klimaksnya ribut-ribut itu para ikhwan akhwat, sampai-sampai putus hubungan silaturahim. Inilah asli silaturahim itu. Jadi menyambung kembali hubungan keluarga yang terputus. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kemudian hal-hal yang diperselisihkan sudah jelas dari awal, kita sudah sampaikan tadi. Pertama, apa yang diperselisihkan manusia itu? Tentang Allah. Apakah Tuhan itu banyak atau Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala?
Allah Subhanahu wa taala memberitahukan lewat kitab-kitabnya bahwa hanya Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, diibadati oleh sekalian manusia. Hal kedua juga jadi perselisihan manusia tentang benarkah Rasul yang diutus di tengah mereka itu memang utusan Allah. Bahkan beberapa Rasul itu ya, mereka sampai pada puncaknya mereka bunuh, karena selalu Rasul-Rasul itu mengawasi kehidupan mereka dan melarang mereka untuk berbuat sesuai dengan selera nafsu mereka. Ada juga Rasul yang diancam dibunuh, mau dipenjarakan, juga pilihan yang paling ringan mungkin diusir oleh mereka dari kampung halamannya. Jadi seakan-akan orang-orang yang kafir itu merasa bahwa ini kampung halaman kami, tidak pantas utusan-utusan ini yang mengaku utusan ini, kata mereka, hidup bersama kita, karena mereka selalu merasa diri orang sok suci ya. Misalnya seperti Nabi Lut, itu diberi label oleh kaumnya, ayo kita usir rame-rame itu Lut. Lut itu dan pengikutnya adalah kaum yang sok suci. Karena apa? Kebiasaan kaum Lut itu, kaum laki-lakinya demen mendatangi kaum laki-laki, tidak suka dia dengan kaum wanita. Itu penyakit kronis yang terjadi pada zaman Nabi Lut. Akhirnya mereka seperti aklamasi mengatakan, ayo kita usir rame-rame ini Lut sama pengikutnya dari kampung halaman kita. Karena Lut dan pengikutnya itu adalah kaum yang sok suci, kata mereka. Ini sekali lagi kami katakan, jadi memang karakternya orang-orang kafir itu seperti itu, merasa bahwa seperti orang sana bilang, this is my country, ini kampung halaman kita. Pokoknya yang berbeda dengan apa yang menjadi kebiasaan kita, ayo kita usir rame-rame keluar dari kampung ini. Subhanallah. Jadi ini, jadi orang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperselisihkan. Yeah. Kemudian memperselisihkan tentang diri Nabi Isa itu. Apakah Nabi Isa ini benar Rasul Allah, pure Rasul Allah sebagai manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, atau ada sebagian yang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, bahkan naik derajat lagi menjadi salah satu unsur daripada Tuhan. Ini hal yang diperselisihkan. Nanti di sisi Allah akan Allah perjelas semuanya, mana yang benar dan mana yang salah itu. Ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan ayat 56. Fa'ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah. Maka adapun bagi orang-orang yang kafir, maka aku azab mereka itu dengan azab, dengan siksaan yang sangat pedih. Ya, azaban syadidan. Azab yang sangat pedih. Fid dunya wal akhirah. Di dunia hingga akhirat. Bisa juga di dunia dan di akhirat. Jadi kalau di dunia diazab dan akhirat diazab, bisa juga bersambung. Di selama hayat di kandung badan, dia mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diperselisihkan oleh hawa nafsu manusia. Tidak terima orang-orang dikatakan bahwa kalau ingkar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah azab.
di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan azab nanti di akhirat. Namun memang azab di dunia ini para ikhwan dan akhwat tidak hanya monoton kalau orang bilang siksaan itu berupa hal-hal yang membuat kita menjadi berduka, bersedih, ya, membuat kita menjadi sakit, membuat kita menjadi kecewa, ya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang membuat minus di dalam kehidupan. Bahkan yang namanya siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu bisa juga berupa bergelimangnya harta benda manusia. Ya. Jadi ini diamfulin kalau istilah orang. Allah Subhanahu wa taala memberikan ini sebagai kalau orang-orang yang beriman ini merupakan ujian. Kalau orang-orang yang munafik berarti ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang yang kafir itu bagian daripada azab dalam hidupnya. Sebab semakin banyak harta yang dia miliki, tentu akan naik kesombongannya. Ya. Bahkan sebagaimana Qarun dulu ketika ditanya oleh kaum yang pada saat itu, dari mana ini kau peroleh semuanya Qarun? Mestinya dia menjawab, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab ketika adanya nikmat Allah SWT padanya. Tapi Qarun berbeda. Ini adalah hasil jerih payah saya, olah fikir dan otak saya, olah skill dan kemampuan saya. Tidak ada unsur lain. Bahkan dia lupa bahwa Allah yang maha faktor dilupakan. Pokoknya tidak ada dari Allah. Ini semata-mata karena kecanggihan ilmu dia, kehebatan dia, dan lain sebagainya. Ini Qarun. Berarti ini sudah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan berkelanjutan, continue, ya, dengan nanti dalam kehidupan akhirat, kecuali orang-orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjutan ayat, akhir ayat yang ke-56, wa ma lahum min nasirin, dan tidak ada bagi mereka daripada penolongnya. Siapa yang bisa akan memberikan pertolongan nanti di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala? Ini bukan hanya mahkamah internasional nih para ikhwan, ya. Kalau sekarang orang akan menyeret seseorang yang sangat sombong di dunia ini, yang ingin membantai semua manusia, bahkan dia tidak peduli mau anak kecil, mau ibu-ibu, mau orang tua-tua, pegang senjata atau tidak, mau dihabiskan semua. Menurut pemikiran dia, itulah makar dia. Dia tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi anehnya dia bilang ini dari kitab suci katanya. Tidak percaya kepada Allah, tapi dia bilang ini kitab suci. Yang aneh itu, ya, cara berpikir seperti itu. Mau dibawa ke pengadilan internasional para ikhwan dan akhwat di dunia, masih belum bisa diseret juga itu. Ya. Tapi nanti di mahsyar, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak ada orang yang tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berkata apa-apa kecuali diizinkan Allah Subhanahu wa taala. La yatakallamuna illa man adzina lahu rahman. Tidak ada yang bisa berbicara kecuali orang yang sudah diizinkan oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya. Ya. Wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin.
Tahukah kamu apa itu hari pembalasan itu? Kemudian tahukah kalian apa itu hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu seseorang tidak bisa memberikan bantuan pada orang lain. Tidak bisa memberikan pertolongan pada orang lain. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzillah. Dan pada hari itu semua urusan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada orang yang bisa memberikan pertolongan, memberikan syafaat, tidak ada kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang biasa kita baca dalam surat Al-Baqarah di ayat Al-Kursi itu. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa gerangan yang bisa memberi syafaat pada orang lain manusia melainkan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ini para ikhwan. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati. Dan adapun bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, fayuwaffihim ujurahum, maka akan disempurnakan pembalasan akan pahala amal mereka. Jadi kalau di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berdoa, para ikhwan akhwat, jangan punya keyakinan kita pokoknya doa kita ini bakal dikasih semua ini di dunia ini. Kalau nggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, yakinlah bahwa Allah akan menyempurnakan pembalasan nanti di akhirat. Ini dalilnya. Di antara dalilnya seperti itu. Dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Berdoa berkali-kali, kita berdoa mohon dilimpahkan rizki yang halal dan thayyibah. Tapi segitu-gitu aja itu dapatnya kita ya. Mohon rumah yang agak lega dikit gitu ya. Keluar dari jadi kontraktor, menempati rumah sempit banget. Mohon pada Allah, ya Allah berikanlah kami karunia rizki supaya bisa bangun rumah agak lebar dikit ya Allah. Bertahun-tahun kita mohon, nggak dapat juga. Berarti nanti Allah menyediakan nanti yang lebaran dikit nanti di yaumil akhirah nanti. Amin. Di dalam surganya Allah SWT. Allah yang maha, iya, Allah akan menyempurnakan. Allah yang merintahkan kita ini suruh berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, aku akan mengabulkan doa kalian. Itu janji Allah. Kok belum terkabul-kabul doa saya ini ya? Yakinlah nanti lebar nanti rumahnya di dalam jannahnya Allah SWT nanti. Karena di dunia ini sudah diberikan ujian yang berat. Allah tidak akan menggabungkan antara penderitaan kita di dunia ini dengan di kehidupan akhirat menderita pula. Asal beriman. Tapi kalau tidak beriman, sakiyun fid dunya, sakiyun fil akhirat, naudzubillah min dzalik. Artinya kalau bahasa orang sini keblangsak di dunia, nanti lebih keblangsak lagi nanti di akhirat karena tidak ada iman. Tapi kalau orang beriman, iya. Kalau katanya siapa itu almarhum penceramah kondang, biarlah kaya kita di dunia, nanti di akhirat lebih bahagia lagi. Allah tidak menghimpun begitu ya. Jadi Allah memberikan ujian kepada orang-orang beriman. Harta benda mereka itu memang tidak, kalau dibandingkan dengan orang-orang yang mengingkarinya, itu signifikan sekali nih para ikhwan, iya kan? Jadi orang-orang yang sebagian oleh Allah diberikan rizki, satu rumahnya ada di atas lahan berapa meter itu, nggak pakai meter lagi,
Berapa hektar gitu tanyanya. Nah, gitu. Berapa hektar? Rumahnya segede apa tuh? Oh, pokoknya buat 2 kali lapangan bola cukuplah di dalamnya. Belum lapangan yang lain. Ada. Subhanallah. Itu para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah itu tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang yang zalim nih para ikhwan? Orang zalim itu artinya orang-orang yang menganiaya dirinya. Ada agama yang menuntun supaya hidupnya bahagia dunia akhirat, mereka memilih bukan agama yang menyelamatkan dunia dan akhirat, melainkan agama yang mencelakakan mereka dunia, lebih celaka lagi nanti di akhirat. Dalam Al-Quran sudah jelas para ikhwan ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan agama ya, atau mengamalkan agama bukan dengan agama Allah yaitu al-Islam ini, falai yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak diterima daripadanya. Falai yuqbala, pakai lan di situ para ikhwan. Falai yuqbala minhu, selamanya sekali-kali tidak diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Nah, itulah orang-orang zalim itu. Jadi mereka tidak mau menyelamatkan dirinya untuk sejenak berdiri dulu. Ibarat orang jalan itu sudah belok sana kemari, dia udah nyasar ke sana kemari. Cobalah berdiri dulu, berhenti dulu, duduk dulu, napas dulu, minta dulu minuman dulu, ibaratnya begitu. Ini benar apa salah nih saya ini? Tadi dalam kompasnya harus lurus, beloknya ke kanan. Ini saya kok ke kiri nih. Oh, kayaknya sudah jauh menyimpang ini. Nah, berhentilah dulu. Seperti itulah satu i'tibar lah, katakanlah. Orang yang dalam tanda petik berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini untuk memilih ad-din, agama itu. Kalau tidak sesuai dengan kitab Allah Al-Qur'an, maka sebaiknya kita introspeksi dulu. Kita diperintahkan untuk mengimani, salah satu daripada rukun iman itu adalah beriman kepada kitab Allah. Di antaranya adalah kitab Al-Quran. Dan kita alhamdulillah sangat berbahagia hidup sebagai umat akhir zaman ini dengan kitab Al-Quran yang sempurna, yang sekaligus menjadi batu ujian bagi kitab-kitab yang sebelumnya. Apakah kitab-kitab sebelum itu masih ibaratnya emas murni atau emas campuran, masih murni dari firman Allah atau kalam Allah, ataukah sudah bercampur dengan ucapan-ucapan manusia, sudah kata lainnya sudah oplosan. Nah, jadi tidak jelas lagi yang mana firman Allah dan yang mana kata-kata yang dibuat oleh ucapan manusia itu. Jadi harus kita lihat kembali. Demikian juga kita yang berpegang pada Al-Quran ini para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Karena perintahnya harus, kalau kita berselisih faham di dalam kehidupan ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Bila kalian berselisih faham di dalam beragama Islam ini, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan ia kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu kembalikan dengan melihat
Al-Quran ini dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, bila kalian benar-benar beriman pada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itulah yang terbaik bagi kalian dan sebaik-baik takwil yang kalian tempuh. Sebaik-baik pemahaman beragama ini yang kalian tempuh. Jangan cari-cari alasan yang keluar daripada kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita selamat. Surah An-Nisa ayat 59. Jadi ini penggalan dari akhir ayat 59 daripada surat An-Nisa. Dan untuk bisa kita selaras dengan apa yang telah diamalkan oleh Rasulullah SAW, maka kami tutup dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang kami baca pada muqaddimah. Fa inna ahsanal hadis kitabullah. Ketahuilah sesungguhnya sebagus-bagus ucapan itu adalah kitab Allah, Al-Quran. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik petunjuk teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diperbuat baru, yang diperbaharui, dibuat-buat hal baru oleh manusia. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Tiap-tiap hal baru dalam agama ini itulah namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Tiap-tiap kesesatan itu adalah di neraka bermuaranya. Nauzubillah min dzalik. Maka banggalah dengan baca Quran. Jangan ikuti orang-orang biar kesohor, anak-anak diajarin, dilatih nyanyi. Yang bagus ya nyanyinya biar masuk idol misalnya. Bangga kita. Padahal Al-Quran jelas dinyatakan oleh lisan Nabi Muhammad SAW sebaik-baik yang dibaca Al-Quran. Kemudian bacaan kita yang kedua adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ilmu yang ketiga yang wajib kita pelajari setelah yang dua itu adalah mawaris. Ilmu tentang pembagian warisan. Memang mudah hitungan waris itu. Tapi seperti orang bilang, orang Indonesia ini kalau udah bicara bagi susah. Kali tambah kurang tuh masih bisa, tapi bicara bagi susah itu, terutama dalam soal warisan. Maka perlu keteguhan, ketaatan kita akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, hadanallahu iyyakum ajmain. Al-afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.